Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, perkenalkan saya Dini Aulia Rahmadiani dari kelas 4E Ekonomi Syariah dengan NIM 23821202195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak ibtikar atau secara singkatnya yaitu yang kita kenal sebagai hak cipta. Mari kita simak. Hak kekayaan intelektual yaitu pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak atas kekayaan intelektual untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakan untuk jangka waktu tertentu. Istilah kekayaan intelektual ini mencerminkan bahwasanya hal tersebut merupakan hasil dari pikiran atau intelektualitas, dan hak kekayaan intelektualitas ini dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk dan hak milik lainnya. Nah, hak kekayaan intelektual ini mewakili hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau juga penerapan praktik sesuatu ide yang mengandung hasil ekonomis. Nah, kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta dan juga hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri, dan juga ada desain tata letak. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2002 disebutkan bahwasanya hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hak cipta ini berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau juga ciptaan. Ciptaan tersebut yaitu puisi, drama, serta karya tulis lainnya atau juga film dan juga karya-karya koreografis. Adapun menurut Manan, terdapat hakikat kepemilikan dalam Islam yang bersifat unik, yang dimana bahwasanya pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 189. Nah, pada umumnya terdapat ketentuan syariah yang mengatur hak milik pribadi, yaitu pemanfaatan harta benda secara terus-menerus, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki, penggunaan harta benda secara berfaedah, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, dan juga penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Nah, tahu gak sih Sobat Ekonomi, bahwasanya hak kekayaan intelektual atau haki dalam Islam atau dalam istilah Arab itu disebut sebagai hak al-ibtikar, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual yang dihasilkan dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan juga inovasi. Nah, haki ini memberikan perlindungan hukum agar karya tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Nah, adapun jenis-jenis haki yang berlaku di Indonesia beserta penjelasannya dan juga contohnya. Yang pertama, itu terdapat hak cipta. Hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atas karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Nah, perlindungan ini muncul secara otomatis setelah suatu karya tersebut itu diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Adapun contohnya yaitu buku, musik, film, lukisan, fotografi, dan juga perangkat lunak. Nah, masa perlindungannya yaitu berlaku seumur hidup, dan penciptanya itu ditambah 70 tahun setelah wafat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua yaitu ada paten. Paten yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi, baik berupa produk maupun proses. Nah, paten ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada paten biasa dan juga paten sederhana, yang dimana paten sederhana itu untuk penyempurnaan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya yaitu mesin pertanian, alat kesehatan, dan juga formula obat-obatan. Adapun masa perlindungan paten ini yaitu biasanya itu 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Dan paten sederhana ini berlakunya selama 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang ketiga yaitu ada merek dagang. Merek dagang yaitu tanda yang ditampilkan dalam bentuk kata, gambar, huruf, angka, atau juga kombinasi yang digunakan untuk membedakan barang atau juga jasa dari pihak lain. Nah, adapun contoh dari merek dagang ini kayak seperti logo Tokopedia, label sari roti, atau juga suara jingle khas suatu produk. Nah, masa perlindungannya itu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang tanpa batas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Contoh yang selanjutnya yaitu ada desain industri, yang dimana desain industri ini merupakan hak eksklusif atas rancangan bentuk visual produk industri yang bersifat estetis dan dapat dilihat secara kasat mata dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Contohnya itu kayak desain botol Yakult, bentuk kursi minimalis, atau juga pola pada kemasan produk kosmetik. Nah, adapun masa perlindungannya itu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis dari haki, ya di sini ada perbedaan. Yang pertama yaitu asal usulnya. Hak ibtikar itu berasal dari bahasa Arab ibtikar yang berarti inovasi atau ciptaan baru. Nah, istilah ini berkembang dalam literatur hukum ekonomi Islam. Adapun kalau haki itu berasal dari istilah International Intellectual Property Rights yang dikembangkan dalam sistem hukum barat dan juga global. Nah, adapun dalam landasan hukumnya, hak ibtikar ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti maqasid syariah, ijtihad ulama, dan juga fatwa. Tujuannya yaitu menjaga keadilan dan juga maslahat. Nah, kalau haki didasarkan pada hukum positif negara dan perjanjian internasional seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia dan juga perjanjian TRIPS dan juga WIPO. Selanjutnya yaitu perbedaan mengenai tujuan perlindungan. Hak ibtikar itu bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hasil cipta yang memberi manfaat bagi umat dan juga tidak melanggar nilai-nilai Islam. Kemudian, kalau haki bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik agar bisa mengontrol, memonetisasi, dan juga melindungi ciptaannya dari penyalahgunaan pihak lain. Adapun bentuk perlindungannya, hak ibtikar mengakui hak moral dan juga ekonomi atas ciptaan, namun tetap mempertimbangkan keadilan distribusi dan tidak mendorong monopoli berlebihan. Adapun haki memberikan perlindungan secara formal dalam bentuk hak cipta, paten, merek, desain industri, dan juga sebagainya dengan kekuatan hukum yang tegas. Nah, cakupan ciptaannya, hak ibtikar ini terbatas pada ciptaan atau inovasi yang halal dan juga bermanfaat, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, kayak misal seperti alkohol atau juga pornografi dan juga riba. Adapun haki ini tidak membatasi pada nilai moral atau agama selama ciptaan itu memenuhi syarat formal dan originalitas, maka tetap dilindungi hukum. Nah, adapun pendekatan terhadap ekonominya ini yaitu hak ibtikar mengedepankan prinsip kemaslahatan umat dan mendorong distribusi manfaat secara adil, bukan semata-mata untuk keuntungan individual atau ta'awun, tolong-menolong. Nah, adapun haki lebih menekankan pada keuntungan ekonomi pemilik cipta dalam memberikan hak monopoli yang terbatas pada atas karya suatu inovasi tersebut. Nah, hak ibtikar ini mensyaratkan bahwasanya ciptaan atau inovasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip halal dan juga haram dalam Islam. Adapun haki, kesesuaian syariahnya itu bersifat netral secara agama sehingga dapat melindungi semua jenis ciptaan tanpa mempertimbangkan aspek halal maupun haram. Adapun filosofi dasarnya bahwasanya hak ibtikar ini lahir dari semangat ta'awun atau tolong-menolong dan istislah, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umum. Nah, sedangkan haki ini lahir dari filosofi kepemilikan individu dan eksklusivitas hak sebagai alat untuk mendorong inovasi dan juga kompetisi pasar. Selanjutnya yaitu ada contoh nyata dari hak ibtikar atau juga haki. Nah, dalam kehidupan ekonomi modern, perlindungan terhadap hasil cipta atau inovasi menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga hak pencipta dan juga mendorong pertumbuhan inovasi. Dua konsep yang digunakan untuk perlindungan ini yaitu adalah haki dan juga hak ibtikar. Nah, meskipun tujuannya sama-sama memberikan pengakuan atas hasil cipta, keduanya berbeda dalam filosofi, pendekatan hukum, dan juga dampaknya terhadap distribusi ekonomi. Haki sendiri yaitu sistem perlindungan yang didasarkan pada hukum positif nasional dan juga internasional, seperti Undang-Undang Hak Cipta, paten, merek, dan juga perjanjian TRIPS. Dalam konteks ekonomi, haki ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengontrol, menggunakan, dan juga memonetisasi ciptaannya. Tujuannya yaitu untuk mendorong inovasi melalui insentif ekonomi. Contoh nyatanya yaitu bisa dilihat dalam industri farmasi, yang dimana ketika pandemi COVID-19 melanda di dunia, perusahaan seperti Pfizer dan juga Moderna ini menciptakan vaksin dan langsung mematenkan formulanya. Hal ini memberikan mereka kendali penuh atas produksi dan juga distribusi vaksin, serta keuntungan ekonomi yang besar. Namun, banyak negara berkembang kesulitan untuk mendapatkan akses karena harga vaksin yang tinggi atau juga terbatasnya lisensi. Nah, dalam perspektif ekonomi, haki ini sering menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, terutama bagi pemilik modal dan perusahaan besar, namun berpotensi menciptakan ketimpangan karena akses terhadap teknologi atau produk penting menjadi terbatas hanya bagi mereka yang mampu membayar. Adapun hak ibtikarnya
berasal dari konsep Islam yang dimana memandang bahwasanya inovasi ini sebagai bentuk amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam prinsip ini, inovator tetap diberikan pengakuan moral dan boleh menerima kompensasi, namun tidak diperkenankan menyalahgunakan kekuasaannya atas ciptaan untuk merugikan masyarakat, apalagi jika inovasi itu bersifat vital. Contoh nyatanya yaitu dapat dilihat dalam praktik UMKM berbasis pesantren atau komunitas Islam di Indonesia yang membuat produk herbal seperti minyak rempah, jamu, atau alat penjernih air sederhana. Misalnya di beberapa pesantren, inovasi alat penjernih air diciptakan untuk membantu masyarakat desa mendapatkan air bersih. Nah, produk tersebut tidak dipatenkan secara ketat, melainkan dibagikan atau dijual dengan harga murah agar sebanyak mungkin orang dapat memanfaatkannya. Secara ekonomi, pendekatan ibtikar ini mendorong terciptanya distribusi nilai yang adil, memperluas akses terhadap inovasi dan juga menciptakan ekonomi partisipatif yang tidak hanya berorientasi pada laba tetapi juga pada keberkahan dan tanggung jawab sosial. Adapun perbandingan dari konteks ekonomi dari kedua contoh nyata tersebut yang dimana haki ini lebih cocok untuk diterapkan dalam industri besar, sistem korporasi dan juga pasar global. Sedangkan hak ibtikar itu lebih ideal untuk model ekonomi komunitas, sosial dan juga berbasis syariah. Perbedaan pendekatan ini menentukan siapa yang diuntungkan, seberapa besar akses yang diberikan kepada publik dan juga seberapa kuat keadilan ekonomi ditegakkan. Dalam konteks ekonomi nyata, haki memainkan peran penting dalam menjaga eksklusivitas dan mendorong pertumbuhan inovasi berbasis pasar. Namun, jika tidak dikontrol, bisa menyebabkan kesenjangan akses dan juga ketimpangan ekonomi. Sementara, hak ibtikar itu lebih memberikan alternatif sistem perlindungan inovasi yang berbasis etika Islam, menekankan pentingnya kemanfaatan umum dan juga distribusi yang adil dan berkelanjutan secara moral. Pendekatan ini lebih sesuai diterapkan pada UMKM, inovasi sosial, dan juga pengembangan ekonomi berbasis nilai. Adapun tantangan haki yang dimana pertama, akses produk yang mahal bagi masyarakat kecil. Produk yang dilindungi haki seperti obat, software, atau juga teknologi seringkali dijual dengan harga yang tinggi karena adanya hak eksklusif. Hal ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses produk. Nah, yang kedua yaitu monopoli pasar oleh pemilik hak cipta. Hak eksklusif dalam haki memungkinkan perusahaan besar mendominasi pasar dan menyingkirkan pesaing kecil, serta menciptakan ketimpangan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya dan proses pendaftaran yang kompleks yang dimana proses legalisasi haki ini seringkali memerlukan biaya yang tinggi dan juga birokrasi yang rumit yang menyulitkan UMKM dan individu kreatif untuk melindungi hak cipta mereka. Dan juga pelanggaran digital yang sulit dikontrol. Di era internet ini banyak karya digunakan atau diperbanyak tanpa izin, namun penegakan hukum atas pelanggaran tersebut masih sangat lemah. Nah, adapun solusi dari semuanya yaitu pertama solusi untuk haki. Pertama, reformasi sistem lisensi sosial untuk produk vital agar produk itu penting dan juga bisa diakses oleh masyarakat luas. Yang kedua, subsidi pendaftaran haki bagi UMKM untuk mendorong perlindungan hak cipta dari kalangan kecil. Yang ketiga, yaitu sosialisasi digital terkait etika penggunaan karya untuk menanamkan kesadaran menghargai hak cipta. Dan terakhir, yaitu penegakan hukum yang responsif di era digital dengan teknologi pemantauan yang memadai. Ada tantangan dari hak ibtikar yang dimana pertama, tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan kelemahan dalam perlindungan hak cipta berbasis syariah. Yang kedua, kurangnya pemahaman di kalangan inovator muslim. Banyak pelaku usaha belum mengenal konsep ibtikar dan cenderung mengikuti sistem haki konvensional. Yang ketiga, yaitu tidak menjamin insentif ekonomi yang kuat karena lebih menekankan manfaat umum. Kadang inovator itu merasa kurang mendapatkan imbalan yang setimpal. Yang keempat yaitu potensi plagiarisme karena keterbukaan, karena tidak ada perlindungan hukum yang formal, ide atau juga inovasi mudah ditiru oleh pihak lain tanpa etika. Adapun solusi untuk hak ibtikar yang pertama yaitu integrasi konsep ibtikar dalam regulasi nasional agar memiliki dasar hukum yang kuat. Yang kedua yaitu pendirian lembaga syariah untuk perlindungan inovasi yang mendukung prinsip keadilan Islam. Yang ketiga yaitu pemberian insentif non-monopoli melalui wakaf dan juga subsidi untuk mendukung inovator tanpa membatasi akses. Selanjutnya yaitu edukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah dan nilai keberkahan agar lebih banyak yang sadar akan pentingnya inovasi untuk umat. Nah, haki dan juga hak ibtikar ini yaitu dua pendekatan penting dalam melindungi inovasi, masing-masingnya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Haki kuat secara hukum dan cocok untuk perlindungan komersial, tetapi beresiko untuk menciptakan ketimpangan dan juga monopoli. Sementara hak ibtikar itu lebih menekankan pada nilai keadilan dan juga manfaat umum serta kesesuaian dengan syariah, namun memberikan dukungan formal dan juga insentif ekonomi. Kombinasi keduanya diperlukan untuk membangun ekosistem inovasi yang adil, inklusif, dan juga berkelanjutan. Nah, sobat ekonomi, sangat penting bukan hak cipta dalam kehidupan sehari-hari? Iya dong, karena tanpa adanya hak cipta, inovasi yang kita
yang kita munculkan atau juga inovasi yang kita ciptakan itu akan dipakai oleh orang lain tanpa seizin kita. Maka dari hal itu pentingnya kita untuk memahami hak ibtikar atau juga hak kekayaan intelektual agar ketika kita menciptakan suatu produk kita bisa lebih untuk berhati-hati dan juga bisa untuk lebih berhati-hati untuk tidak memakai karya orang lain seenaknya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.